Nah, untuk soal-soal berkenaan dengan kapasitas kapasitor, ini soal yang pertama. Apabila akan dihubungkan kapasitor C1 dan C2. Jadi kita punya dua buah kapasitor, yaitu C1 dan C2, di mana nilai kapasitansi dari kapasitor C1 itu lebih besar daripada C2. Seperti di. Nah, dua kapasitor ini kemudian akan dihubungkan dengan sebuah baterai dengan 3 cara, yaitu dengan cara individual atau masing-masing, seri, ini maksudnya seri dan paralel. Urutkanlah total muatan yang tersimpan dari masing-masing cara pemasangan. Jadi yang diminta di sini adalah mengurutkan Q atau muatan total yang tersimpan di masing-masing rangkaian atau di masing-masing cara pemasangan. Jadi ada 3 buah skema cara pemasangan. Yang pertama itu dipasang sendiri-sendiri. Jadi kita punya kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, ini C1. Ini dipasang sendiri-sendiri ya. Seperti ini. Ini baterainya. Ini C2. Yang kedua, skemanya itu dengan dipasang secara seri. Pasang secara seri seperti ini. Kemudian yang terakhir itu dipasang secara paralel. Secara paralel. Nah, ini C1, C2. Yang ditanya adalah mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi dari muatan Q-nya yang terbesar ke yang terkecil. Jadi seperti ini. Muatan Q-nya yang mana? Yang paling besar dari ketiga skema rangkaian ini. Apakah yang ini? Yang skema 1 kan kita punya 2 buah rangkaian, C1 dan C2, atau pemasangan yang secara seri atau secara yang paralel. Kan di sini kan yang diminta adalah untuk mengurutkan total muatan atau Q. Sedangkan yang diketahui di soal itu adalah C-nya atau kapasitas kapasitornya. Jadi kita harus mengetahui dulu hubungan antara muatan dan kapasitansi kapasitor. Kita tahu kan rumus kapasitansi kapasitor itu C sama dengan Q per V. Jadi kalau di sini tidak ada besaran V-nya, maka bisa kita tulis bahwa C, karena ini sebanding sama-sama di atas, berarti hampir sama nilainya, C itu sebanding dengan nilai Q. Nah, kemudian untuk skema yang pertama yang dipasang seri, di sini di soal sudah diketahui bahwa C1 itu lebih besar daripada C2. Berarti C1 itu muatan Q-nya itu lebih besar daripada muatan dari C2. Karena kan di sini C itu sebanding dengan Q. Atau bisa kita tulis dulu seperti ini. Untuk yang pertama kita simpulkan bahwa C1 ini didapat dari soal juga lebih besar daripada C2. Kemudian untuk rangkaian yang kedua yang paralel, yang seri, untuk yang seri itu penjumlahan, kita jumlahkan dulu C totalnya untuk mengetahui Q totalnya. Jadi C totalnya kan kalau kapasitansi kapasitor atau kapasitor yang dipasang seri itu, untuk mencari C totalnya itu kita seperkan, jadi kebalikan dari resistor. Kalau resistor kan seper itu untuk yang paralel. Cetotnya itu berarti 1 per cetot C1 plus 1 per C2. Kita tinggal kali silang saja. C1 plus C2 sama dengan per C1
dikali C2. Jadi C totnya itu C, kita balikan, ini masih seperti C tot atau C total, C1 dikali C2 per C1 plus C2. Jadi untuk rangkaian yang seri. Untuk rangkaian yang paralel, ini tinggal kita tambah saja C totalnya. C totalnya itu C1 sama dengan C1 ditambah C2. Nah, di sini bisa kita simpulkan sementara bahwa kita lihat dari hasilnya ini dan ini. Jadi simpul sementara bahwa kan C1 itu lebih besar daripada C2. Sedangkan nilai di sini kan untuk rangkaian yang paralel, C tot paralel, ini C tot seri. C total paralel itu C1 tambah C2, otomatis dia lebih besar daripada C1 karena dia punya 2, C1 ditambah C2. Nah, untuk yang C tot seri sendiri, ini bagaimana nih? Cara kita membandingkannya dengan nilai-nilai C dari masing-masing cara pemasangan. Ini pemasangan yang pertama, ini pemasangan yang ketiga. Jadi kita bisa bandingkan dengan C2, apakah dia nilainya lebih besar daripada C2 atau apakah dia nilainya lebih kecil daripada C2. Jadi sebelumnya kita cari dulu C2-nya. C2-nya bisa kita gunakan cara seperti ini. C2 itu sama dengan C2 dikali C1 plus C2 per C1 plus C2. Ini kan sebenarnya sama saja C2 dikali 1 kan. C1 plus C2 dibagi C1 plus C2 itu kan bisa sama dengan 1 gitu. Ini sama dengan 1. Jadi sama C2 sama dengan C2 dibagi 1, sama saja. Tapi kalau kita jabarkan C2 C1 ditambah, kalau kita kalikan ke dalam, C2 kuadrat per C1 plus C2 per C1 plus C2. Sedangkan C ini, yang ini nilai yang ini sendiri adalah nilai dari C total dari rangkaian seri. Jadi kan di sini bisa kita lihat bahwa nilai C2 yang ini itu lebih besar daripada nilai C tot seri. Kenapa? Karena di sini C tot seri hanya punya suku yang ini, C1 dikali C2 per C1 per C2, sedangkan C2 kalau kita gunakan cara yang tadi ini, kita jabarkan seperti ini, C2 itu punya suku yang ini masih ditambah suku yang sebelah sini. Jadi otomatis nilai dari C2 itu lebih besar daripada nilai C tot seri. Berarti di sini C tot seri harapkan C tot paralel lebih besar daripada C1, lebih besar daripada C2. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai dari C tot seri itu tidak lebih besar daripada nilai C2. Jadi dia lebih kecil dari nilai C total dari pemasangan seri. Karena tadi yang di atas yang ditanya adalah nilai Q-nya, urutkan muatan Q-nya. Sebenarnya ini langsung saja karena C tadi sebanding dengan Q, maka bisa kita tuliskan bahwa yang terbesar adalah Q
Q dipasang secara paralel, kemudian Q1 untuk muatan C1, untuk kapasitansi C1, kemudian lebih besar daripada nilai kapasitansi C2 dan lebih besar daripada Q yang dipasang secara seri. Jadi seperti itu. Jadi yang paling besar adalah Q yang dipasang secara paralel, dan yang paling kecil adalah ketika rangkaiannya dipasang secara seri, seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, ini soalnya tidak terlalu rumit. Ini soal mencari voltase dari plat yang dipasang sejajar. Jadi di sini soalnya hitunglah beda potensial dari baterai yang dipasang pada kapasitor yang dipasang secara paralel dengan luas permukaan dari plat 2 meter persegi dan jarak antar plat 2 mm. Jika muatan dari plat adalah 4 pikocoulomb. Nah, di sini yang ditanyakan adalah beda potensial dari baterai yang dipasang pada kapasitor dipasang secara paralel, yang kemudian dipasang secara paralel dengan luas permukaan dari plat itu 2 meter persegi dan jarak antar plat adalah 2 mm. Sebelumnya kita tulis saja dulu apa saja yang diketahui di soal ini. Jadi yang diketahui adalah ada luas permukaan A-nya 2 meter persegi, kemudian jarak antar plat itu D 2 mm, atau langsung kita rubah ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter, dan muatan dari platnya itu Q-nya 4 piko itu 10 pangkat minus 12 coulomb. Nah, yang ditanya adalah di sini beda potensial atau V-nya yang ditanya. Nah, kita tahu bahwa hubungan V dengan kapasitansi kapasitor atau dengan voltase itu C sama dengan Q per V. Atau kalau yang ditanya V-nya berarti V sama dengan Q per C. Di sini sudah ada nilai Q-nya, Jadi PR kita adalah mencari nilai C-nya atau kapasitansi kapasitornya. Untuk mencari C-nya, nah, untuk 2 buah plat yang dipasang sejajar, itu kapasitansinya bisa kita cari menggunakan rumus ini. E0 A per D. ER ini adalah permitivitas bahan, misalkan udara atau mika, seperti itu. Dan E0 adalah permitivitas di ruang hampa atau konstantanya. A itu luas dari masing-masing plat, luas dari platnya, dan D adalah jarak antar plat. Jadi kita tulis di sini karena di dalam soal itu dikatakan bahwa platnya dipasang paralel di dalamnya itu, jadi di dalamnya itu tidak ditambahi sebuah bahan dielektrik, maka ER-nya ini adalah ER udara. Udara itu adalah ruang di antara kedua buah plat itu, ER-nya itu permitivitas bahannya itu sama dengan 1. E0 konstantanya, konstanta permitivitas bahan di ruang hampa 8 kali 10 8 kali 85 8 kali 85 8,85 kali 10 pangkat min 13. A-nya di sini 2 meter persegi dan B-nya 2 kali 10 pangkat min 3.
bisa kita coret duanya. Jadi langsung saja dua kali ini. Jadi tinggal kita, ini 8,85 kali 10 pangkat 10 pangkat min 15, bukan 13. Jadi langsung saja 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. V sama dengan Q per C. Kita sudah tahu Q-nya itu sama dengan 4 piko kan, 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini berarti tadi C satuannya, satuannya farad, yang ini coulomb, yang ini farad. Jadi kita tinggal kita kalikan menggunakan kalkulator. Ini bisa kita coret. Jadi hasilnya, ini kita coret. Hasilnya itu sama dengan 0,45 volt. Jadi beda potensial di antara kedua buah kapasitornya itu adalah 0,45 volt, seperti itu. Soal yang nomor 3, ini soalnya cukup panjang. Sebuah plat sejajar diisi dengan bahan dielektrik berupa mika dengan permitivitas bahan ER sama dengan 5. Plat ini kemudian dihubungkan dengan baterai 10 volt. Luasan permukaan dari plat adalah 6 meter persegi dan dipisahkan jarak 6 mm. Yang pertama yang diminta adalah yang A, tentukanlah kapasitansi, muatan, dan energi dalam dari kapasitor. Kemudian apabila kapasitornya telah sepenuhnya diisi, kemudian baterai diputus dan bahan dielektrik dilepas, tentukanlah kapasitansi, muatan, dan energi dalam dari kapasitor. Oke, yang pertama kita tulis saja dulu apa saja yang diketahui di soal untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Diketahui ada ER, permitivitas bahannya sama dengan 5. Kemudian V-nya beda potensialnya 10 volt. Luas permukaannya A 6 meter persegi. Kemudian yang terakhir adalah jaraknya D 6 mm atau 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk yang pertama, yang A, kapasitansi dari kapasitor C-nya, karena di sini ada A, ada D, kita gunakan rumus yang ini, ER, E0, ER, E0, A per D. Kita masukkan, ER-nya sama dengan 5, E0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali 6 per D-nya 6 kali 10 pangkat minus 3. Ini bisa kita coret, didapat hasilnya 4,25 kali 10 pangkat minus 9 farad. Yang C. Kemudian
yang kita gunakan ini, C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C dikali V. C nya sudah kita dapat 4,25 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan V nya 10, jadi dapat hasilnya 442,5 dikali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, untuk yang terakhir, untuk U nya atau energi dalamnya, ini kan sebenarnya bisa kita menggunakan rumus setengah CV kuadrat, atau ada juga rumus U sama dengan Q kuadrat per 2C. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, yang penting mudah untuk digunakan. Kita gunakan rumusnya ini. U sama dengan setengah C nya 4,25 kali 10 pangkat minus 9 dikali dengan V nya 10 kuadrat, berarti 100 ya, 10 kuadrat, maka didapatkan hasilnya U nya sama dengan 2,21 kali 10 pangkat min 6 Joule. Ini untuk soal yang A. Kemudian bagaimana untuk soal yang B? Setelah dielektrik dan baterainya dilepas. Jadi setelah dielektrik dan baterainya dilepas, apa yang sama? Muatannya itu tetap sama, karena kan kapasitor memang digunakan untuk menyimpan muatan ya. Jadi setelah terisi penuh, kemudian baterainya dan dielektriknya dilepas, maka nilai C-nya sama. Jadi nilai C-nya sama saja, C-nya seperti ini juga, 4,25 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian untuk nilai U-nya, bukan U-nya, Q-nya, ini yang sama itu Q-nya. Yang sama itu nilai Q-nya. Yang ambil nilai Q-nya yang sama. Q-nya tadi kita dapatkan Q-nya sama dengan 4,25 dikali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sedangkan untuk C-nya kita masukkan dulu R 0 A per D. Nah, jadi kan tadinya kan ada kapasitor yang di dalamnya itu diisi dengan bahan dielektrik berupa mika, kemudian dilepas, jadi di dalamnya ini sudah tidak ada mikanya lagi, sudah hilang. Maka yang di dalam sini itu kan berarti bahannya adalah udara, sementara permitivitas bahan dari udara itu adalah sama dengan 1. Maka ER ini menjadi 1, ER0 nya tetap 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan A, nilai A nya tadi nilai A nya tadi 6 meter persegi, D nya tadi 6 kali 10 pangkat B nya 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi nilai dari
C-nya ini bisa kita coret 8,85 dikali 1, 8,85 min 3 kurang ditambah dengan min 12 ditambah 3 di 10 pangkat min 9. Untuk U-nya, U di sini kan yang ditanya di sini adalah U0-nya atau U saat permitivitas bahannya atau bahan dielektriknya itu sudah dilepas. Itu U0 hubungannya dengan U ketika di dalamnya dipasang bahan dielektrik itu U0 sama dengan ER dikali U. ER-nya tadi 5, U-nya tadi di atas kita sudah dapat 2,21 kali 10 pangkat min 6 Joule. Jadi kita dapatkan sini 11,05 kali 10 pangkat min 6 Joule. Jadi sini setelah dicopot bisa kita lihat bahwa Q-nya itu tetap, C-nya tadi kita dapat awalnya 44,25, kemudian berubah menjadi 8,85, berarti C-nya turun, sedangkan energi dalamnya tadinya 2,21 menjadi 11,05. Berarti ketika dilepas Q-nya tetap, C-nya itu turun, dan U-nya atau energi dalam dari kapasitornya itu naik. Jadi seperti itu.